Ayo langsung masuk semua. Ya, cari kursinya sendiri. Oke ya. Iya, itu kursinya di ya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya daftar lah, kasih jamnya. Kalau nggak datang ya mosok nyari. Hanya tidak mungkin. Nah, pasien kadang sampai di luar itu. Ya. 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 Ini baru ya? Kenapa? Oh, cuman minus saja. Minus berapa? Ini 9 9 sama 8. Iya. Waduh. Coba sih. Berdiri depan sini. Gitu aja, lihat huruf E itu. Lepas kacamata. Sama-sama aja. Nggak kelihatan sama sekali. Ya kelihatan cuma sama aja, nggak jelas. Bisa kebaca nggak? Bisa nih. Coba. E, Terus bawahnya? NZ, bawahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Masih lumayan loh, minus 9 masih bisa baca sampai 2 baris. Ya? Yang kiri yang tinggi. Coba, yang kanan ditutup gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali. Iya, Yang E-nya yang atas itu nggak kelihatan. nggak kelihatan, bayang-bayang aja. Gitu ya. Oke. Oke. Ada doanya. Ini siapa ini? Baru nih. Ini baru juga. Iya Pak. Dari mana? Dari Kediri, sudah daftar kemarin. Dari Kediri. Oh iya. Duduk aja. Kenapa ini? Glukoma kah? Iya. Total nggak bisa lihat atau bagaimana? Total. Total. Kursinya yang di dalam itu masukin aja. Di luar. Yang di luar. Saya periksa dulu ya, baru ini. Lepas kacamatanya, dilepas. Ini apa anaknya? Iya, saya tahu. Nah, ini coba di center bola matanya. Coba diarahkan ke bola mata. Satu-satu dulu. Oh ya udah hijau gitu ya. Satunya? Oh, dua-duanya. Agak munduran senternya. Nah, ya udah hijau ya, kelihatan ya. Ini saya foto dulu biar tahu before-nya seperti ini. Ya. Ini sinar masih tembus nggak, Bu? Enggak, sama sekali nggak ada sinar. Iya. Coba ya. Ada sinar nggak? Enggak. Hah? Tidak. Enggak. Hitam, Mas. Apa yang dilihat apa? Tidak ada. Enggak ada, cuman gelap gitu aja. Iya. Terus di ini apa? Di matanya terasa berat gitu ya. Iya. Sering sakit kepala gitu. Iya. Oh. Betul. Ini udah bilang glukoma tingkatan paling tinggi, akut gitu ya. Jangankan hijau seperti ini, biru aja seperti duti aja udah dibilang akut. Ya. Saya glukoma akut. Masa? Iya, dari Krian. Yang dari Krian, Mas. Dari Krian? Iya. Nah, kok baru sekarang muncul? Loh, sudah kemarin ke sini. Oh, kemarin sini. Iya. Sudah berobat berapa kali? 3 kali sama sekarang. 3 kali. Awalnya bagaimana? Ya, nggak jelas, lihat apa-apa nggak jelas. Sekarang? Sekarang mendingan. Pusing sudah Oh, hilang. yang mbaknya duduk di pojok itu yang Iya. awalnya sebelahnya nggak kelihatan, sekarang bisa lihat wallpaper sobek itu. Iya. Oh, ini. Ada di YouTube saya ini. Pusingnya sudah hilang. Sendiri kan nggak kelihatan. Tasnya sendiri warna apa nggak tahu ya? Sekarang tahu? Tahu. Kok cepet? Iya, sering disemprot. Saya semprot apa? Dispray. Coba saya lihat warnanya. Pokoknya pusing dispray, pusing spray. Boleh dekat lah, biar tahu. Kalau ini biru, ya. Iya, benar. Nah, dua-duanya ya. Nah, kalau yang mamanya kan hijau. Iya. Nah, ini tingkatan yang ibaratnya kalau ke medis sudah dibilang akut, tapi kalau Mas Lim itu tingkatan yang paling gampang. Dari biru, putih, habis itu abu-abu, oranye, terus hijau.
yang paling parah. Jadi nanti dari hijau ini akan ke oranye dulu, terus abu-abu, nah, terus jadi biru, setelah biru baru sembuh. Tapi butuh waktu yang sangat lama. Enggak apa-apa. Ya. Daripada dokter tidak bisa. Setidaknya itu yang sekarang saya lakukan dalam 30 menit adalah meringankan tekanan bola matanya, diturunkan sehingga di mata ini merasa lebih nyaman, ya. Terus istilahnya nggak sering cekot-cekot dan sebagainya. Tapi misalnya saya boleh ngomong sebentar. Kadang kan mama ini kalau pagi, kalau pagi lah, baru bangun tidur, dia kadang suka lihat, sudah bisa lihat apa bulu matanya. Terus kalau dia giniin, bisa lihat dia. Ya, itu cuman di area tertentu atau di bawah atau di atas atau di samping kiri kanan. Jadi karena tengah-tengahnya tertutup hijau tadi itu. Oke. Ya, nah itu kemungkinan sembuhnya jauh lebih cepat. Kenapa? Nantinya pun kalau bisa melihat itu dari samping-sampingnya dulu. Seperti Pak Halim ini. Ini Pak Halim ini 3 tahun yang lalu total nggak lihat sama kayak. Ya. Ya. Boleh rekam medisnya dibawa ya. Ini rekam medisnya Pak Halim. Sakitnya mulai tahun 2000 berapa? Nah ini kita ya. Ini live semuanya, nggak ada rekayasa, masuk YouTube semua ya. Di Rumah Sakit Undaan, Jalan Undaan Kulon ya. Nah ini bola matanya ya, rusak sudah seperti ini. Ya. Berarti ini termasuk parah kemarin ya? Oh parah, 4 dokter bahkan profesor sudah nyatakan gimana Pak Halim? Nggak bisa sembuh. Nggak bisa lihat ini. Itu dokter semua ya? Iya, dokter. Profesor bahkan ya? Iya. 4 dokter. Yang sini. Kalau mau sebutin boleh lah. Bukan saya yang ngomong ya. Dokter spesialis, bukan dokter ecek-ecek ya. Iya. Spesialis. Ya. Ya, ini ya, ini sekali foto ini 1.250.000 ini. Iya. Satu lembar ini ya. Oh betul. Namanya ada fotonya juga. Belum. Oh belum. Kayak gini ini ya. Tapi memang mama saya dokter sudah angkat tangan dari Manado kan. Betul. Mau bawa ke luar negeri pun nggak akan bisa. Ya. Dari Manado ini. Nah, 1, 2 berapa ini? 3 depan 1, 2 3, 4 ya, 5, 6, 7. Yang hitam putih ini 300 Pak Lim ya? Iya 300 dulu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tukerin motor dapat nih. Ya, cuman foto gini aja ya. Kalau Mas Lim cuman model center aja. Nggak usah foto-foto. Saya nonton di YouTube. Kan sudah kelihatan hijau, biru, ya. Namanya hijau, ini biru, ya. Makanya saya bilang apa? Kalau masih biru, walaupun medis sudah bilang akut, betul ya? Iya. Udah nggak bisa. Sudah nggak. Kemana aja waktu itu? Cuman 1 rumah sakit saja. 1 rumah sakit aja. Oh baru 1. Kemana-mana. Nah, untungnya nggak dicoba-cobain ya. Cuma 1 bulan. Ya. Nah, biru kan. Nah, kalau mamanya nih saya yakin obat kimia itu sudah puluhan botol yang diteteskan ke mata. Sudah banyak. Ya. Bukan 1, 2, puluhan. Itu yang membuat tambah parah. Ya. Makanya kalau telepon saya, langkah pertama master saya terkena glukoma. Sekarang masih pakai obat itu. Buang semua. Ya. Terus kemarin ada konsultasi sama saya. Dia mau nunda pengobatan Mas Lim. Saya bilang kalau seperti itu ada 2 resiko. 1 akan mengalami kebutaan. Yang kedua yaitu tadi rasa cekot-cekotnya ini tiap hari tiap saat. Betul ya Bu ya? Betul ya mamanya itu ya? Rasa seperti itu ya. Rasa cekot-cekot sakit di mata ini tiap hari tiap saat ya. Bahkan ada beberapa yang sampai dibenturkan tembok, ada yang diikat sabuk, ada bahkan yang rela bola matanya dilepas supaya nggak terasa sakitnya seperti itu ya. Ada beberapa pasien dulu yang sampai Singapura ya, sampai Singapura suruh pulang, nggak ada tindakan apa-apa ya. Bahkan ada beberapa yang namanya dikruya itu dimatikan sel sarafnya. Nah, itu bayar juga, depositnya aja 15 juta ya.
Karena dia bawa uang 5 juta, akhirnya nggak jadi waktu itu. Ya, lah untungnya ketemu Master Lim. Awalnya pagi sama malam aja nggak tahu. Kok langsung nyelonong. Enak ya. Iya. Ya. Bentar ini. Bentar. Ya, saya keluar. Nggak apa-apa. Ini untuk supaya tahu dulu ya diapain ya. Nanti kalau andai kata mau, karena kan jauh ya, dari mana? Kemarin kita dari Manado. Sekarang domisili Kediri. Nah, bayangkan, nggak usah Manado, Kediri aja. Saya suruh datang seminggu sekali, masuk akal enggak? Ya, seminggu 2 kali, seminggu sekali ya. Nah, kasihan nanti pasiennya, berat di ongkos, betul nggak? Nah, itu nanti bisa dimudahkan untuk terapi sendiri di rumah. Jadi terserah pasien mau dimudahkan apa mau datang lagi, terserah ya. Karena apa? Kasusnya ini lama. Pak Alim aja butuh waktu 3 tahun. Ya, 18 Mei kemarin 3 tahun ya. Nah, tapi sudah sembuh. Berapa persen Pak Alim? 100. Oh, 100 ya. Mantap. Beneran ya? Oke, ini kesaksian dari istrinya. Nah, waktu sebelum ketemu Master Lim, sudah habis berapa biaya untuk pengobatannya Pak Alim sendiri? 100-an. 100 juta. Iya. Itu Sekali injek belum obat-obatnya, belum nanti ke dokternya bayar. sekali injek berapa? 3,5 juta. 3,5 juta mata ya, termasuk 5 juta tambah ini tambah itu macam-macam. Itu bisa sembuh apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kondisinya membaik atau menurun? Waktu itu menurun. Waktu itu dokter Teguh kan minta 15 juta. Dia minta injek 3 kali. Saya ngomong, lu 50 juta dong. Itu pasti sembuh. Enggak, lu kan percuma. Ya. Terus untung terus ketemu Wimbo cuma 3,5. Tapi ya Dokter gitu tidak spesialis bisa di Surabaya. sembuh. Dokter menyatakan cuma ini apa, mencegah. Dia tidak menjamin kalau bisa lihat bisa sembuh. Berapa kali injek? 7 mau ke 8. 7 mau ke 8 baru ketemu Terus Master ketemu Lim. Master Lim ini. Saya ingat betul 18 Mei Sabtu, hari Sabtu 18 Mei Pagi itu saya 2019 dikasih tahu di ruangan yang sama ini Pak Alim untuk mata kiri total nggak lihat, tapi dia nggak cerita ke saya karena berpikirnya sudah divonis nggak fungsi. Yang mata sebelah kanan yang retina pendarahan itu saya suruh ngetes seperti ini, berdiri di sini. Waktu itu masih ada jam dinding di sini, ada bekas pakunya itu ya. Yang kelihatan apa Pak Alim? Bingkai. Cuman bingkainya aja. 30 menit duduk di tempatnya Mas ini, dia langsung tahu itu jam berapa waktu itu Pak Alim? 7.10. Jam 7 lebih 10. Saya obatin setengah 7 malam, jam 7 lebih 10 dia bisa tahu itu jam 7 lebih 10 ya. Lain jaraknya lebih jauh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Glukoma secara medis mau sampai ke luar negeri nggak akan bisa sembuh. Tapi dari kesaksiannya Pak Halim sampai anaknya kesaksian di gereja, betul ya? Iya. Di gereja mana waktu itu? Barang diselamatkan. Di dalamnya gereja anaknya kesaksian papanya sembuh. Dari kesaksiannya Pak Halim melalui YouTube akhirnya banyak orang termasuk mbaknya ini termasuk ya ratusan orang, 300 orang itu berobat glukoma dan ikuti kesembuhan. Kesembuhan sini ada 3 hal. Ya. Saya bilang ini bukan medis, ini bukan magic. Ini adalah kekuatan dari berbagi. Bentar. Cuman 2 yang baru ya, ini sama ini. Ya. Oke, yang itu udah pernah sekali ya. Ini datang yang ketiga. Yang ketiga ini. Oke. Kamu keempat, aku yang ketiga. Master bukan Mister, Master, ya. ya. Master Lim. Oke, langsung aja saya spray ya. Ada yang dapat WA-nya Master Lim mengenai pengobatan Master Lim? Yang saya WA kalau mau ke sini? Ya. Sudah? Kaget nggak? Iya. Kaget nggak? Iya, Master Lim. Kok tiba-tiba begini? Oh, tiba-tiba ada begini. Iya. Aneh ya? Iya. Sudah lihat statusnya Master Lim? Iya. Itu jawabannya. Ya. Jadi dikira Master Lim ngobatin orang gini ini terima bayaran. Dikira ini adalah suatu penghasilan. Ya, kayak ya kita ngomong tahu lah ya, kalau periksa kemana mesti ditarif ya. Nah, ini bayar apa enggak? Enggak.
Coba satu-satu sih. Nggak bayar di sini gratis. Ini Akila Ya. sudah berapa kali ke sini? Akila sudah 4 bulan ke sini. 4 bulan. Ya. Di sini nggak bayar sama sekali. Iya. Ini udah berapa kali ke sini, Om? 3 kali ini Bayar nggak? nggak free. Masa? Oh iya, tentu. Bisa dipertanggungjawabkan? Ya, sebelahnya? Sudah 4 kali. Sama. Sama. Bayar nggak? Enggak sama sekali. Nggak. Bayar sama Oke. sekali. Ini mbaknya? Saya 3 kali, Mm-mm. nggak bayar, gratis. Mbak Endang berapa kali? Udah 4 bulan ya. Udah lama Master. Udah lama. Iya. Nah. Ini Cikir? Tidak bayar 3 sama tahun. sekali. 3 tahun. Gratis, Ya. bayar. Ini 4 kali. 4. Tanpa dipungut biaya. Ini jangankan netizen ya. Ada yang tanya, bener nggak bayar? Sampai tanya itu berapa kali? Saya sudah jawab, kalau sudah dibilang ya jangan tanya lagi toh. Ya, tanya terus ya. Nah, semua pasien yang datang ke rumah Master Lim semuanya nggak boleh bayar. Ya, kenapa? Tujuannya ini cuma menolong, bukan buka praktek. Kalau buka praktek jelas, ada jamnya, ada harinya, ada tarifnya. Kalau ini jamnya sesuai jamnya Master Lim, kapan Master Lim bisa. Jangan minta hari Senin. Yang ngasih jam bukan pasien, tapi Master Lim. Ya. Ini buka praktek apa kalian yang minta tolong? Pasien minta Ya. tolong. Yang notabene, woi, kalau sakit ya berobat ke dokter, woi. Ya. Bukan cuma bayar, bisa nggak? Ibu malah tambah buta, betul nggak? Iya. Itu saya yang butakan siapa? Loh, jujur loh, mau lihat ini loh. Mau lihat, tak center. Nih, ada saksi nih. Nih, bola matanya. Urin. Ini siapa yang operasi nih? Siapa, Bu? Dokter. Nah, ini satunya. Satunya ini belum diapa-apain, jadi masih bisa melihat. Iya. Mau dioperasi juga satunya. Iya, saya enggak mau langsung ke sini. Langsung ke Master. Itu loh. Sekarang yang butakan siapa? Dokter. Nah, kalau Master Lim, Bayar. lihat di YouTube yang sebelumnya. Kalau cuman masalah minus seperti ini ya, plus silinder, katarak seperti Bu Endang ini, kalau saya obatin malah tambah parah. Mata saya ambil nih, tak ganti bola mata saya. Sudah nggak bayar berani garansi. Ini bayar digaransi nggak? Bola matanya itu yang operasi mau nggak diganti? Nggak ada yang mau kan? Iya. Tuh, sekarang kurang enak opo. Sudah nggak bayar, digaransi sembuh, ya. Terus apa lagi? Mata ganti mata kalau ada apa-apa. Siapa yang berani? Gitu masih dibilang penipuan, dibilang hoak. Bahkan yang lebih gila lagi, orang pajak ngejar Master Lim, dibilang ini buka usaha. Gila nggak? Itu namanya tadi gara-gara. Makanya seluruh pasien saya WA, kasih kesaksian bener nggak bayar apa enggak ke Master Lim ini. Ya, makanya saya WA kan, bingung kan? Iya. Saya kirimkan ke orang pajak itu semua. Iya. Apa yang mau dibayar? Saya terima dari pasien itu apa? Ibu pernah bayar saya sebesar Enggak. Rp1 pernah? Enggak pernah. Untuk Rp1.000? Ada yang pernah bayar Rp1.000 ke Mas Lim? Ada. Kalau yang baru kan belum tahu ya. Iya. Kalau sudah pulang. Lah iya. Ada yang pulang nggak pamitan malah ya. Nah. Ya, betul nggak? Ya. Tahu semua itu ya, duduk di depan itu yang mana pulang tinggal pulang bludus ya. Terus yang penting mari diobati ngale ngono. Ya. Lah iya, gak pamitan. Gitu loh masih dibilang buka usaha, apa gak jengkel. Dicari-cari itu orang pajak kurang ajar itu. Ya. Namanya Pak Edi KPP Genteng. Ya. Makanya saya bilang nanti kalau sampai dia cari-cari lagi, pengobatan ini saya hentikan. Ya, kita aja yang ke Pak Edi itu minta tolong. aja yang Di demo di sana ya. Langsung ke sana ya KPP Genteng ya. Iya, berani di sana sudah.
Dia nggak bisa nangani, dikasihkan temennya Pak Dito, KPP Sawahan, Dinoyo, telepon saya pagi-pagi. Ya, kasihkan atasan, kasih nomor telepon atasnya, saya suruh jelasin ke atasnya. Nggak perlu saya jelasin, bayar pasien yang jelasin kamu datang ke sini hari Sabtu, kalau enggak hari Minggu. Dia mintanya hari Senin loh, sopo sing ngapain ke sini. Dan hari Senin loh, saya nggak pernah ngobatin orang kecuali tanggal libur kemarin tanggal 16. Itu waktu istirahat saya. Ya, intinya seperti itu. Ya, demo ya ke sana ya. Ya. Saya bilang, bila perlu saya adakan pengobatan di kantor pajak sana sekalian. Ya. Biar viral sekalian, biar dilihat sama Pak Jokowi. Ya. Nah, dokter mana yang bisa saya tantang sekarang? Nyembuhkan anak buta sejak lahir. Ayo, saya tantang. Ibu, bisa nggak dokter? Kalau ada yang bisa, saya biayai semua sampai anak ini sembuh. Nggak ada yang bisa. Ya. Bila perlu rumah ini saya jual untuk kesembuhan Nakila. Kalau memang ada dokter yang bisa. Nggak ada yang bisa. Katanya seluruh dunia nggak ada. Memang. Nggak ada. Glukoma seperti ini, mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa sembuh. Bukan saya melebihi Tuhan, bukan. Karena apa? Sekolahnya medis ya cuman itu. Kalau katarak masih bisa dioperasi. Kalau glukoma cuman dipasang selang. Nggak akan merubah penglihatan. Tapi saya garansi 30 menit. Mata langsung merasa nyaman, lebih baik perlahan-lahan itu akan kebuka. Ya, nggak instan. Kesembuhannya kalau mau lebih cepat, begitu sembuh cerita kayak Pak Halim. Pak Halim sampai ceritanya kemana-mana. Naik Grab, ya? Iya. Sopir Grabnya dikasih tahu berobat ke sini satu keluarga. Ya, tiap kali pulang ini kan naik Grab terus pulang pergi. Selalu cerita. Sembuhannya semakin cepat. Ada saya bilang apa? Ini bukan medis, ini bukan magic, ini adalah kesembuhan dari berbagi. Tuhan kasih saya kemampuan hari ini disalurkan untuk menolong banyak orang. Makanya itu pengobatannya nggak boleh bayar. Lain cerita kalau saya sekolah, kuliah dan sebagainya harus balik modal, betul nggak? Nah, kalau nggak balik modal ya opo? Ya? Ya kan? Nah, ya, paham ya? Nah, kita mulai aja sambil cerita ya. Nah, kalau andai kata saya nggak lebih takut dengan Tuhan saya, hari ini saya berhenti ngobatin orang. Serius? Betul nggak? Sudah ngobatin orang, gak oleh popo, dikejar pajak pisan. Ya? Wis dilokno netizen, penipuan, hoak dan sebagainya ya. Pajak masih golek-golek ya. Saya spray ya. Nah, buka mata Ibu. Tenang aja, buka. Relax aja. Matanya merah ya. Ya, samping-sampingnya merah ya. Tenang aja Ibu. Nanti 30 menit ya. Enak langsung ya. Ini sekarang masih terasa berat gitu ya. Ya, memang seperti itu karena tekanan bola matanya tinggi. Ibu relax aja, tenang aja ya. Mungkin kaget yang baru-baru. Kenapa kok Mas Telim seperti ini? Ya, jengkel Bu, dikejar pajak Bu. Ya, wis nolong orang gak boleh bayar. Ya, dibilang buka usaha. Ya. Sudah. Akila yang belum. Akila. Kalau andai kata Mas Salim berhenti ngobati gimana Bu? Siapa yang mau nanggung masa depan anak ini? Ya. Nanti waktunya sekolah, mau sekolah apa? Waktunya kerja, mau kerja apa? Waktunya menikah, pasangan hidupnya siapa? Sudah punya anak, yang ngurus siapa? Kalau nggak lihat. Kalau saya sampai takut sama tukang pajak, saya berhenti hari ini. Berhubung saya lebih takut sama Tuhan saya, sembuhkan dulu 250.000 orang baru kamu boleh berhenti. Ya, enggak apa. Enggak apa. Duduk aja, relax aja. Ya. Apa? Nah. Ya. Sampai waktu saya sudah semua? Sudah. Waktu saya sampai posting di sudah semua? Sudah semua. Saya posting di YouTube, YouTube-nya sampai diperiksa dulu. Jadi nggak langsung di-post sama YouTube-nya. Diperiksa dulu. Perlu pemeriksaan apa benar ini penistaan pajak. Ya, ternyata diloloskan. Kenapa? Ya itu tadi. Saya jawab apa? Kalau hari ini Tuhan masih mau pakai saya lebih manut sama Tuhan, lebih takut sama Tuhan daripada tukang pajak. Ya? Kenapa? Kalau Tuhan bilang
stop, baru saya stop. Kalau Tuhan bilang lanjut, baru saya lanjut. Makanya kenapa saya bilang dokter seluruh dunia pun nggak akan bisa nangani glaukoma, ROP, ya. Yang Pak Halim itu yang retina pendarahan, ya. Terus apa lagi Bu Endang nih yang gagal operasi katarak, buta sudah. Betul ya? Iya. Awalnya di center aja nggak tembus, sekarang sinar udah mulai masuk, betul. Iya. Ya. Satunya tanpa operasi saya obatin. Sudah Sampai, menipis banget. ya. Seperti itu. Siapa yang bisa seperti itu? Makanya saya kalau andai kata seperti ini, pasien jangan cuma diobati bludus mulai. Iya. Ya. Jangan cuma pulang, sebarkan. Dari status WA-mu ada satu temanmu, ya, itu telepon saya, neneknya katarak. Nah kalau sampai nggak tahu dioperasi, operasinya gagal kayak Bu Endang, salahmu nggak? Kesalahanmu nggak? Utang darah loh itu. Kenapa? Kamu tahu, kamu diem aja. Loh, Master saya kan nggak ada hubungannya. Siapa bilang? Kamu tahu Master Lim, kamu sendiri ngalami kesembuhan, cerita om. Kalau nggak cerita, ya salah kadarnya. Sembuh, tapi apa? Lama banget. Isok-isok pasiennya nggak sabar. Ya, itu loh. Paham ya? Kesembuhan jangan dipek dewe. Sudah ada contohnya. Pak Halim, Pak Agus, Duti. Ya, temanmu sendiri Duti. Dulunya lumpuh, buta. Sekarang kemarin lihat videonya yang saya upload kemarin. Bisa masak. Ya, bisa motong ngerajang itu. Kalau nggak kelihatan tangannya keiris itu. Bisa nyetrika, ya, glaukoma, cuman biru kayak ibu ini, ya, 2 tahun dia berobat di sini, ya, karena cuman Surabaya bolak-balik datang. Nah kalau dari nggak usah Manado ke Kediri aja, kira-kira berapa puluh juta biaya yang dihabiskan untuk ke sini? Tadi berapa ke sini sekali ke sini? Saya mobil, bawa mobil sendiri. Bensinnya berapa? Saya mau tanya. Bensin sama tol mahal. Berapa? Buka aja nggak apa-apa. Nanti kita hitung-hitungan. Ya hampir 5.500 juga. Hah? Hampir 5.500 juga kalau sekali jalan. 500